Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Ja'far ibn Abi Talib. Dan dijuluki Ja'far ini dengan Ja'far At-Tayyar atau Ja'far Dzil Janahain. Ja'far yang terbang atau Ja'far yang memiliki dua sayap. Dan kisah sahabat Nabi ya ikhwah, dia kisah orang-orang besar yang membangkitkan semangat dan menjadikan orang yang membacanya jiwanya besar. Karena dia murid-murid terbaik yang dimiliki oleh gurunya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW kal madrasah, ibarat sekolah. Nabi gurunya, pelajarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Murid-muridnya terdepan adalah sahabat-sahabatnya. Maka Nabi SAW berhasil mendidik murid-muridnya dengan naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka keluarlah murid-murid yang hebat. Murid-murid yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Murid-murid dan sahabat-sahabatnya yang tidak pernah ada di atas muka bumi seperti mereka. Karena sahabat-sahabat Nabi ya ikhwah, dia pengikut Nabi yang paling terbaik di antara pengikut-pengikut Nabi yang lain. Semua Nabi memiliki pengikut, tapi tidak ada pengikut Nabi seperti pengikutnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ashabu, sahabat-sahabatnya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, mereka sahabat ini qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka satu kaum dipilih oleh Allah langsung untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala melihat hati-hati manusia. Maka Allah melihat hati Muhammad, qalb Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Hati yang paling terbaik, fastafahu li rasulih. Maka Allah memilihnya untuk menjadi utusannya. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati manusia. Fawajada qulub ashabihi khairul qulub ba'da nabihi. Maka Allah melihat hati-hati sahabat adalah hati yang paling terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilih mereka menjadi sahabat dan pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila antum pengen lihat kisah orang yang paling berani ada di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah orang yang paling takut ada di sahabat Nabi SAW. Kisah orang yang paling dermawan ada di sahabat Nabi SAW. Kisah tentang zuhud ada di sahabat Nabi SAW. Ya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, orang-orang yang datang setelah mereka. Allah jadikan sahabat ini manusia terbaik untuk manusia yang lainnya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai sahabat umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Sebagian ahli tafsir mengatakan khairun nas linnas. Sebaik-baik manusia untuk manusia.
Ya, Ibn Mas'ud kembali mengatakan radhiyallahu taala anhum abarrul ummati quluban wa a'maquha uluman wa aqalluha takallufan. Mereka ini sahabat Nabi kaum yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling sedikit beban hidupnya. Dan kita membaca kisah ini ya ikhwah, kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar kita menjadi orang besar yang bisa mencatat dalam sejarah manusia. Dan kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama mereka kelak di akhirat, di surga yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam satu riwayat, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Kata Nabi SAW, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan buat hari kiamat? Artinya kiamat pasti datang, gak perlu ditanya. Tapi apa yang kamu persiapkan untuk berjumpa hari kiamat? Kata orang Arab tersebut, hubbullahi wa rasulihi. Aku hanya mempersiapkan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat kelak bersama orang yang dia cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, anta ma'aman ahbab. Engkau nanti di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Anas mendengar sabda Nabi tadi SAW, beliau berkata, ma farihna ba'dal Islam farhan min qaulin Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Aku tidak pernah senang setelah adanya agama Islam yang melebihi kesenanganku dari sabda beliau, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka lihat kata Anas apa? Wallahi inni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illan a'mal bi a'malihim. Demi Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar. Aku berharap di akhirat bisa berkumpul bersama mereka, walaupun aku tidak bisa mengamalkan seperti amalan-amalan mereka. Maka lihat subhanallah, kalau seandainya kita ini hidup nggak pernah mendengarkan kisah manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, dan juga kisah sahabat-sahabatnya, orang-orang terbaik setelah Nabi SAW. Bagaimana seseorang bisa berkumpul bersama mereka, berharap bisa berkumpul bersama mereka. Dan sebaik-baik maq'ad, sebaik-baik tempat duduk adalah tempat duduk di surga, didampingi oleh Nabi dan bersama para sahabatnya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Nah, pada malam hari ini kisah Ja'far bin Abi Talib. Anaknya siapa nih Ja'far tananya? Anaknya Abu Talib. Ada 5 orang yang mirip dengan Nabi SAW. Serupa fisiknya dan wajahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Abu Sufyan ibnul Harith. Dan Abu Sufyan masih saudara sama Nabi SAW. Yang kedua Qutham ibnul Abbas, saudaranya Abdullah ibn Abbas. Qutham ibnul Abbas. Yang ketiga As-Sa'ib ibn Ubaid. Yang keempat Hasan ibn Ali. Siapa Hasan ibn Ali? Cucunya Nabi SAW. Para ulama mengatakan kalau Hasan lebih utama dibandingkan Husain. Makanya ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu an meninggal dunia, khilafah diberikan kepada siapa? Hasan. Cuman Hasan menolak memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang terakhir yang mirip Ja'far bin Abi Talib. Nah ini Ja'far, kata Nabi SAW, anta ashbah minni khuluqan wa khalqan. Engkau wahai Ja'far yang paling mirip denganku akhlak dan fisik. Jadi akhlaknya dan fisiknya paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW.
Abu Talib ya ikhwah, disebutkan kisahnya raqiqul hal kathiral iyal. Abu Talib anaknya banyak, ekonominya sulit. Apalagi ketika terjadi paceklik, kekeringan, Abu Talib sangat sulit ekonominya. Ya, sedangkan anaknya banyak jumlahnya. Ali, Aqil, Ja'far dan yang lain-lain. Maka Nabi SAW termasuk kedermawanannya dan kebaikannya, dan pada saat itu orang yang paling ekonominya baik Nabi Muhammad SAW. Dia berkata kepada pamannya Abbas, "Ya am, inna akhaka Aba Talib kathirul iyal." Wahai pamanku, bahwasanya saudara kamu Abu Talib banyak anak. Ini sekarang zaman paceklik, zaman sulit ekonomi, banyak yang lapar, banyak yang kekurangan. Bagaimana kalau kamu ngambil satu orang anak Abu Talib dan aku ngambil satu yang lainnya? Kata Abbas, setuju. Laqad da'auta ila khairin, engkau telah menyuruh kepada kebaikan. Maka mereka berdua datang kepada Abu Talib. Mereka berkata, "Inna nuridu an nukhaffifa anka ba'dha ma tahmiluhu min ib'i iyalik." Kita pengen meringankan beban hidup kamu dengan mengambil atau merawat sebagian anak kamu. Maka Abu Talib setuju. Ali radhiyallahu an diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ja'far diambil oleh siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, makanya itu kisah awal kenapa Ali dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang dirawat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ja'far, beliau masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an di Darul Arqam. Abu Bakar ketika masuk Islam, dia berdakwah mengajak beberapa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagian besar yang didakwakan oleh Abu Bakar itu termasuk 10 orang asyra mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dikabarkan surga, dan ini pahala besar buat Abu Bakar. Ya, dan termasuk yang ditolong oleh Abu Bakar Bilal. Dan salah satunya Ja'far. Ja'far beserta istrinya masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, kisah Ja'far itu ada kisah dia hijrah dan kisah perang Mu'tah. Tapi sebelum kita lanjut tentang kisahnya, ana ada satu poin yang ingin ana bahas. Tadi tentang Abu Talib. Tadi Abu Talib ini apa? Banyak apa? Banyak anak, ekonomi sulit. Ternyata subhanallah pas ana bahas, orang Arab dulu kebiasaan mereka banyak anak, banyak istri. Ini nggak apa-apa, kajian ikhwan semua. Banyak anak, banyak istri. Ketika Islam datang, ini nggak dihilangkan. Cuman dibatasi, khususnya istri. Jadi istri mesti berapa? 4. Dulu ada orang Arab sampai punya istrinya 9. Datang Islam disuruh ceraikan, disuruh sisa 4. Islam memotivasi hal ini. Ya, jadi Islam subhanallah memotivasi untuk banyak keturunan, ya banyak anak dan banyak keturunan. Dan ternyata itu kebiasaan kaum salaf. Jadi kaum salaf itu nggak ada 2 saja cukup. Banyak anaknya dia. Bahkan di antara kebaikan wanita, wanita yang baik itu yang subur dan penyayang. Ingin punya banyak anak. Kata Nabi SAW ketika memilih istri, salah satu kriteria istri yang salihah dan istri itu banyak kebaikan, wadud. Tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian istri yang subur dan ingin banyak anak keturunan. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat. Di antara sahabat yang banyak anak, yang pertama Umar.
Umar anaknya 10. Ada 2 anak namanya Abdurrahman. Makanya ada Abdurrahman Akbar atau Abdurrahman Kabir sama Abdurrahman Saghir. Ya. Istrinya beda-beda itu, 2 Abdurrahman. Ali bin Abi Thalib, Ali ini siapanya Ja'far? Saudara kandung. Ali, subhanallah. Anak laki-lakinya 14, anak perempuannya 17. Berapa tuh totalnya? Nah, 17 sama 13. Dan anaknya subhanallah ada yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini bantahan buat orang Syiah yang mentuhankan Ali dan mendoakan laknat buat Abu Bakar dan Umar. Sedangkan anaknya Ali ada yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan Ali jumlah semua istrinya 9. Ya. Utsman anaknya 12. Dan jumlah istrinya semuanya 7. Sampai ada satu sahabat namanya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Antum tahu siapa Al-Mughirah bin Syu'bah? Al-Mughirah bin Syu'bah itu bodyguard salah satu yang ngawal Nabi Muhammad SAW. Makanya pas perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Di samping Nabi, Mughirah bin Syu'bah pakai tameng. Kata Abu Sufyan, siapa ini? Ini Mughirah bin Syu'bah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia muhajir dari kalangan Quraisy. Maksudnya dari kalangan muhajir. Imam Zahabi dan Ibnu Katsir mengatakan kalau dia nikah lebih dari 70 kali. Ya, nikah lebih daripada 70 kali. Ya, sampai kata Ibnu Katsir, dia pernah menikahi 4 wanita sekaligus dan pernah menceraikan 4 wanita sekaligus. Ya, cuman bukan berarti harus diikuti ya. Tapi ini menunjukkan kalau mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, keutamaannya dia banyak iyal, terkenal dengan banyak keluarga. Ya. Ada satu perkataan Suyuti rahimahullah bagus. Kenapa harus banyak anak? Kata beliau, rubba jima'in hadatha minhu waladun salih kasyafi'i wa Ahmad wa kana khairan lahu min ibadati alfi sanatin. Jadi Imam Suyuti ketika membantah orang-orang yang membatasi diri untuk punya anak, keturunan, bahkan menikah, kata beliau, bisa jadi hubungan intim seseorang yang melahirkan anak yang soleh, bahkan anak itu seperti Imam Syafi'i dan Ahmad, lebih baik daripada dia beribadah 1000 tahun. Artinya antum punya anak yang saleh, berdakwah di jalan Allah, mengajar, menyebarkan kebaikan, itu bisa jadi lebih baik buat antum dibandingkan ibadah 1000 tahun namanya. Al-muhim ya, ini menunjukkan kalau perbuatan Abu Thalib adalah kebiasaan orang Arab dulu. Dia punya banyak anak dan keturunan dan punya banyak perempuan. Dan ayat tentang nikah dalam Al-Quran apa? Apa? Perintah nikah dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik, dimulai dari berapa? 2, 3, dan 4. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satulah. Ibn Bas mengatakan, aslu fin nikah at-ta'addud. Pada dasarnya nikah itu lebih dari 1. Baru kalau nggak bisa jadi 1. Ya ini antum jangan lihat ana yang bicara, tapi lihat dalil dan ayatnya. Ya. Ya. Lihat dalil dan ayatnya. Ya, ana pernah khutbah nikah, bacakan ayat ini. Ditegur terus. Ustadz, antum tega katanya. Kok orang baru nikah disuruh tahadud? Ana langsung pikir, ini ana kapan ngomong tahadud? Itu ayat
2, 3, dan 4. Itu kan perintah buat ta'addud. Maksudnya subhanallah. Itu ayat nikah di dalam Al-Quran memang ayat tadi. Ya, kalau kalian tidak mampu maka wahidah, barulah satu. Al-muhim ya, bahwasanya orang Arab dulu itu banyak istri, banyak budak, banyak anak. Itu kebiasaan orang Arab dulu, yang datang Islam tidak dihapus. Ya, tapi diarahkan dengan baik. Nah, di antara kisah Ja'far ya ikhwah, bahwasanya Ja'far ini termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Jadi ketika awal-awal Islam sangat disiksa oleh orang kufar Quraisy. Sampai ada namanya hisar. Hisar itu isolasi 3 tahun, tidak boleh berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya termasuk Abu Talib, dan tidak boleh berjual beli. Maka sampai dikatakan ketika itu mereka memakan daun-daunan. Saking sulitnya siksaan dari orang kufar Quraisy. Nah, sebagian tidak kuat menahan siksaan tersebut. Maka dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Dan itu hijrah pertama kali. Cuman bukan ke Madinah hijrah. Ke Habasyah. Kenapa ke Habasyah? Di Habasyah ada seorang raja. Namanya Raja Najasyi. Ya, dia beragama Nasrani. Dan terkenal raja ini adil. Dia berlaku adil, tidak pernah menzalimi orang yang datang ke negaranya walaupun beda agama. Nah, maka sebagian sahabat dia hijrah ke negeri Habasyah. Salah satu yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an bersama istrinya. Ada Utsman dan yang lainnya. Cuman Ja'far termasuk yang hijrah. Nah, ketika Ja'far hijrah ke sana, dia meninggalkan negeri tercintanya, meninggalkan aktivitas dan keluarganya hanya untuk menegakkan la ilaha illallah yang pada saat itu sulit ditegakkan di negeri Arab. Subhanallah, Quraisy saking khawatirnya agama Muhammad SAW tersebar luas, tidak rela ada orang yang keluar dari Mekah membawa agama Muhammad SAW. Ini Quraisy selalu memikirkan gimana caranya Muhammad SAW untuk tidak menyebarluaskan agamanya. Nah, ini kalau mereka hijrah ke negeri Habasyah, nanti di sana ada orang yang tahu Islam, maka dia akan memeluk agama Islam. Mereka tidak mau. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ya ikhwah, parlemennya orang kufar Quraisy. Jadi kufar Quraisy ini punya parlemen, punya panglima perang, punya ekonomi dan yang lainnya. Nah, parlemennya Darun Nadwah. Mereka berkumpul di sana. Selalu dalam hal-hal besar bermusyawarah di Darun Nadwah. Mereka bilang ini gak bisa didiamkan ini. Sahabat-sahabat Muhammad untuk ke Habasyah. Kita harus tarik mereka datang ke, dikembalikan lagi ke Mekah. Akhirnya mereka utus 2 orang. Ya, utus 2 orang ke negeri Habasyah. Siapa 2 orang ini? Amr ibn al-As sama Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Amr ibn al-As ya ikhwah, anaknya Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini partnernya Abu Jahal dan Walid ibn al-Mughirah, pembesar-pembesar Quraisy. Amr waktu itu masih musyrik, dan Amr ini ahli diplomasi kufar Quraisy. Dan dia ketika masuk agama Islam langsung dipercaya untuk untuk percaya perang. Makanya dia yang menaklukkan Al-Quds. Palestina itu ditaklukkan oleh Amr ibn al-As. Khalifahnya Umar, panglimanya Amr ibn al-As. Dan dia berhasil menaklukkan Mesir tanpa perang, cuma diplomasi. Saking pinternya Amr ibn al-As. Tahu nih orang kufar Quraisy, ini Amr pinter ngomong. Disuruh berangkat sama Abdullah ibn Abi Rabi'ah ngejar sahabat-sahabat yang ada di Habasyah. Apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As? Antum lihat, kata Ummu Salamah meriwayatkan kisahnya. Amr ibn al-As ketika datang ke Habasyah, apa yang dia lakukan pertama kali?
Dia nggak langsung nemuin Raja Najasyi. Dia nemuin dulu Batariqah. Batariqah itu pembesar-pembesar atau pendamping-pendamping Raja Najasyi. Dan dia rahib. Ya, pendeta-pendeta. Karena Najasyi agamanya apa? Nasrani. Ini ditemui sama Amr ibn al-As, pendeta-pendetanya. Setiap pendeta disogok kasih hadiah. Semua pendeta dikasih hadiah sama Amr ibn al-As. Kemudian kata Amr, ya, innahu qad halla, artinya telah datang ke negeri kalian, ke negeri raja kalian, anak-anak muda min sufahaina, dari orang-orang bodoh kita. Ini yang datang orang-orang bodoh, kata Amr bin Al-As. Keluar dari agama kita, ninggalin agama nenek moyang mereka, memecah belah di antara kita, ya, dan merusak kita. Nah, kemudian kata Amr bin Al-As, kita ingin ngomong ke raja tentang perkara ini. Nanti kamu setujui apa yang aku katakan kepada raja dan bela aku. Semuanya sepakat, nah, ya siap. Kenapa? Udah disogok. Ini pinternya Amr bin Al-As. Dia bawa hadiah, disogok dulu sama dia. Kalau semuanya sekelilingnya udah kena, nanti baru dia tinggal datang ke raja. Ya, makanya ini juga di dalam Islam datang dilarang. Kata Nabi SAW, hadayal umal ghulul. Hadiah buat para pekerja itu ghulul, pengkhianatan, karena bisa berkhianat dia nanti. Ya. Kemudian kata Ummu Salamah, ternyata tidak ada yang paling dibenci sama Amr ibn al-As kecuali setelah dia ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Dan nanti lihat Ja'far lebih pintar dibandingkan Amr ibn al-As dalam membantah argumennya. Akhirnya keesokan harinya mereka berdua, Amr ibn al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ketemu Raja Najasyi. Raja Najasyi orang Ethiopia, hitam. Raja beragama Nasrani. Dikasih hadiah juga ini Raja Najasyi sama Amr ibn al-As. Dan bahasanya sangat halus, berpolitik banget bahasanya. Kata Amr ibn al-As, yang ngomong Amr ibn al-As, kalau Abdullah bin Abi Rabi'ah cuma ngikut aja nemenin. Kata Amr, ayyuhal malik, wahai raja, sesungguhnya telah datang ke kediaman kamu kelompok dari orang-orang buruk kita. Asyrar mereka, orang-orang buruk. Dia datang, orang-orang ini, dengan agama la na'rifu nahnu wala antum. Kita nggak tahu dia agama apa, hatta antum wahai raja juga nggak tahu dia agama apa. Artinya ini bukan agama kamu Nasrani dan juga bukan agama kita. Menunjukkan akan ada bahaya buat agama Nasrani. Fafaraqu dinana. Bukan hanya itu wahai raja. Mereka memecah belah agama kita. Dan mereka juga tidak masuk ke agama kalian. Waqad ba'athana ilaik asyraf qaumihim. Kemudian kita ini utusan pembesar-pembesar kaum orang-orang jelek tadi. Dari nenek moyang mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka, menyuruh kepada engkau agar mereka dikembalikan kepada kita. Jadi minta secara baik-baik. Cuma Raja Najasyi, makanya di akhir hayatnya Raja Najasyi masuk Islam. Ya, kata Raja Najasyi, sebelum Najasyi menjawab seruan Amr ibn al-As, dia ngelihat dulu ke pendamping-pendampingnya. Tadi pendampingnya udah diapain? Udah disogok sama Amr. Dia lihat kiri kanan pendampingnya. Kata pendampingnya, sadaqa, benar wahai raja yang dikatakan Amr ini. Ya, mereka kaumnya lebih tahu tentang orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Lebih baik balikin aja orang-orang buruk tersebut. Ya, subhanallah, faghadiba al-malik. Raja Najasyi marah besar dan dia bilang ke pegawai-pegawainya ini, pendamping-pendampingnya, la wallah, demi Allah aku tidak akan memberikan mereka seorang pun sampai aku panggil dulu dan aku ingin tahu penjelasannya dari mereka. Nah, ini menunjukkan keadilannya Raja
Najasyi, ya. Kalau misalnya memang benar yang dikatakan Amr, aku balikan. Tapi kalau tidak benar, aku tidak ingin menzalimi orang yang datang ke negeriku dan ke wilayah kekuasaanku. Nah ini sahabat, ijtama'a, mereka berkumpul. Ini apa yang harus kita katakan? Amr udah nyogok raja, udah nyogok pendamping raja, ya, pendeta-pendetanya, ya. Dia pasti nanyain agama kita. Akhirnya mereka sepakat biar Ja'far bin Abi Thalib yang berkata. Ya, karena Ja'far pemberani dan pintar dan terkenal orang yang baik dan bisa berdiplomasi juga. Ya. Dan tidak ada yang boleh bicara kecuali Ja'far. Maka sahabat-sahabat tadi datang di hadapan Raja Najasyi, ya, dan di hadapan pendamping-pendampingnya, ya. Dan di situ ada Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, kemudian Raja Najasyi berkata, "Ma hadzal din?" Apa agama ini yang kalian buat dan agama yang baru buat diri kalian? Wa faraqtum bisababihi dina qaumikum. Dan dengan sebab agama kalian, kalian memecah belah kaum kalian. Dan walam tadkhulu fi dini, kalian tidak masuk ke agama aku, dan kalian tidak masuk ke agama mereka, dan kalian tidak masuk ke agama siapapun juga. Tabayyun Najasyi, agama apa yang kalian bawa ini? Maka lihat subhanallah, perkataan Ja'far luar biasa. Ya. Analogi yang sangat baik dari Ja'far. Ja'far berdiri dan berkata, "Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahlal jahiliyah." Kita orang jahiliyah, masa yang kaum yang penuh dengan kebodohan. Na'budul asnam, kita menyembah patung. Wa na'kulul maita, memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kita berbuat nista, zina. Wa naqta'ul arham, dan kita memutus tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, dan kita berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kul al-qawi minna dha'if, orang yang kuat di antara kita menindas yang lemah. Wa baqina ala dhalik, dan kehidupan kita seperti itu sampai diutus seorang lelaki. Kita tahu nasabnya, kita tahu kejujurannya, kita tahu amanahnya, dan kita tahu kehormatan dirinya. Dan dia tidak menyuruh kecuali menyembah Allah. Kita mentauhidkannya, menyembahnya, dan kita melepas semua patung-patung yang kita sembah dan juga nenek moyang kita dari batu, kayu, dan yang semisalnya. Kemudian kita berkata jujur, menjaga amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari perbuatan yang haram, tidak menumpahkan darah sedikit pun, melarang kita dari perbuatan zina, berdusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh perempuan baik-baik dengan zina. Dia menyuruh kita lelaki ini untuk menyembah Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan. Maka kita fasaddaqna, kita meyakini, mengimani, dan mempercayai laki-laki tersebut, dan kita mengikuti petunjuknya yang datang dari sisi Allah. Fahalalna, kita halalkan yang dia halalkan, dan kita haramkan yang dia haramkan. Kemudian Ja'far berkata tentang Amr, famakana min qaumina, dan ketika kita melakukan itu wahai raja, kaum kita langsung memusuhi kita. Dia azab kita dan siksa dengan siksaan yang sangat pedih agar kita meninggalkan agama kita dan disuruh lagi nyembah patung dan batu. Bagus ini perkataannya. Yang gak dibawakan dalil sama dia, tapi di analogi dari buruk menjadi baik. Karena kalau dalil, Najasyi punya kitab juga, ya. Tapi dia permisalkan kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma zalamuna, lihat ini kemudian kata Ja'far, ketika mereka zalimi kita, menyiksa kita, membuat kita sempit dan menghalangi kita untuk menyembah Allah dan mempraktekkan agama kita, kharajna ila biladik, baru diangkat Raja Najasyi sama Ja'far.
kita datang ke negeri kamu. Dan kita memilih kamu di antara raja-raja yang lain. Karena kita tahu kamu raja yang adil. Raja yang baik, tidak pernah menzalimi orang yang datang ke tempat kamu dan ke wilayah kamu. Bingung Raja Najasyi. Mendengarkan perkataan Ja'far yang sangat baik dan dalam maknanya. Akhirnya kata Raja Najasyi, hal ma'aka syai' mimma ja'a bihi nabiyukum? Ada tidak bukti atau sesuatu yang dibawa oleh nabi kalian? Qala na'am, kata Ja'far, ada. Faqrahu alayya, coba bacakan kepada aku. Maka Ja'far membacakan surat Maryam, subhanallah. Maryam tentang apa? Isa alaihissalam. Kata Ja'far, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, sampai satu baris dibacakan sama Ja'far. Itu ketika Raja Najasyi mendengarkan ayat Allah surat Maryam, beliau menangis sampai jenggotnya basah. Dan semua di samping-samping dia pendeta-pendeta menangis sampai membasahi kitab-kitab yang ada di paha mereka. Lihat subhanallah, ya, kalimatul haq, kalimat hak ketika diucapkan mengalahkan kalimat batil. Sampai kata Raja Najasyi, inna hadzal ladzi, kata Raja Najasyi, agama yang dibawa oleh nabi kalian dan yang dibawa oleh Isa keluar dari jalan yang sama. Min mishkat, dari garis yang sama. Kemudian langsung berkata kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, pergi kalian. Demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian sedikit pun. Tapi Amr subhanallah saking cerdasnya dan pintar berdiplomasi, nggak selesai dia. Dia mikir gimana caranya anak kembalikan Ja'far dan teman-temannya. Kalah soalnya dia argumentasi. Itu Ja'far ketika melewat si Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, Amr bilang ke Ja'far, wallahi katanya, la atiyannal malik ghadan wa la adhkuranna lahu min amrihin ma yamla sadrahu ghaidhan minhu. Demi Allah, besok anak parahin lagi Raja Najasyi. Liatin ente ya, anak parahin lagi Raja Najasyi. Anak akan ucapkan perkataan yang pasti membuat dia marah dan mengeluarkan kalian dari negerinya. Apa? Kalian mengatakan kalau Isa hamba bukan Tuhan. Sedangkan Najasyi mengatakan apa? Nasrani menjadikan Isa apa? Tuhan. Ini hamba. Pintar Amr. Dia ketemu, oh ini kalau anak ngomong Isa hamba bukan Tuhan, mesti marah Najasyi. Besok kan datangin lagi. Subhanallah. Abdullah bin Abi Rabi'ah ngomong. Kata Abdullah, la taf'al ya Amr. Udah jangan wahai Amr. Sejelek-jeleknya dia juga keluarga kita. Udah biarin. Kata dia, da'angka, diem nanti. Ya. Besok anak datang, anak habisi Ja'far bersama teman-teman. Ya. Jadi emang subhanallah kalau antum baca kisah peperangan Nabi dengan orang kufar Quraisy, itu kadang ada maju mundur. Kenapa maju mundur? Karena keluarga ini. Dia gengsi besar, tapi di sisi lain ada ikatan keluarga. Jadi kadang pengen maju, ada yang mundur. Ada yang maju, ada yang... Maka Abu Jahal ketika perang Badar, ada satu tokoh gak mau ikut perang. Di rumah aja. Itu makanya Abu Jahal ketika perang Badar, dia paling belakang. Dia absen sama dia satu-satu. Nah yang ini kayak agak lambat nih satu orang. Akhirnya diparanin sama Abu Jahal, dibawain kembang deket dia, ditebur-teburin. Kata dia, ini apa Abu Jahal? Kembang. Kata Abu Jahal, ente kan gak mau perang, mending kembang aja kayak perempuan anak kasih. Anak pengen perang. Jadi ada maju mundur mereka orang kufar Quraisy. Ya. Nah ini begitu juga Abdullah bin Abi Rabi'ah bilang jangan wahai Amr. Tapi Amr tidak, karena dia gengsi kalah argumen. Akhirnya besok datang lagi Amr. Dia datang ke Raja Najasyi, dia bilang, Ayyuhal Malik,
Pertama dia ngomong bukan agama kalian, bukan agama siapapun. Sekarang dia bawa argumen yang beda. Wahai raja, inna haula, mereka ini orang-orang buruk ini yang datang kepada kamu, dia berkata tentang Isa qaulan aziman, dengan perkataan yang dahsyat. Tanya coba, antum tanya mereka apa pendapat mereka tentang Isa. Subhanallah, lihat Amr gak ngomong, antum tanya aja langsung. Ya, supaya tidak disangka hasud, menghasut atau memanasi Raja Najasyi. Ini sahabat ketika diancam sama Amr, dia ngumpul lagi. Ini gimana nih katanya? Amr akan berkata tentang Isa kalau dia abad. Sedangkan kita nggak bisa berdusta dalam bab ini. Ya, kata Ja'far dan juga yang lainnya, wallahi la naqul fihi illa maqala Allah. Demi Allah, kita tidak akan berkata tentang Isa kecuali yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan keluar dari Al-Quran walaupun sekecil atau sejarak jari, seruas jari. Apa yang dikatakan Allah kita jelaskan kepada Raja Najasyi. Ini menunjukkan kalau sahabat-sahabat Nabi tidak berkhianat, ya, dan tidak takut dalam mengucapkan yang hak. Ya, dia siap membela yang hak walaupun nyawa taruhannya. Ya, maka semuanya sepakat. Dan yang berkata siapa? Ja'far lagi. Kata udah biarin Ja'far yang berkata, nggak boleh ada yang ngomong. Ya. Akhirnya dipanggil mereka ini oleh Raja Najasyi. Dan di sekelilingnya masih ada batariqah, pendeta-pendeta dan pengawal-pengawalnya. Dan di situ ada Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Percis kayak kemarin. Ya. Kemudian ketika nyampe kepada Raja Najasyi bilang, "Madza taquluna fi Isa ibni Maryam?" Apa yang kalian katakan tentang Isa ibn Maryam? Lihat kata Ja'far radhiyallahu an, "Innama naqul fihi ma jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita hanya mengatakan Isa sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malladhi yaqul fihi, kata Raja Najasyi, apa yang dikatakan Muhammad? Apa yang dikatakan Nabi kalian? Maka Ja'far menjawab, innahu abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alladhi alqaha ila Maryam al-azra al-batul. Dia hamba Allah, dia utusan Allah, dan ruh kalimatnya yang Allah ucapkan kepada Maryam, dan Maryam wanita yang terbaik dan suci. Ketika didengar oleh Raja Najasyi perkataan Ja'far, maka fama in sami'a hatta daraba biyadihi al-ard. Raja Najasyi langsung mukul tanah dan berkata, wallahi ma kharaja Isa ibnu Maryam amma ja'a bi nabikum miqdar sya'rah. Demi Allah, kata Raja Najasyi, apa yang dikatakan oleh kalian tentang Isa percis yang Nabi Isa jelaskan, tidak ada yang keluar walaupun sedikit pun dari sehelai rambut. Kaget ini. Siapa? Pendeta-pendetanya. Kok Raja Najasyi membenarkan kalau Isa hamba Allah? Wa inna khartum, kata Raja Najasyi ngelihat ke pendeta-pendeta, walaupun kalian gak setuju, tetap ana ucapkan ini. Kemudian dia berkata kepada Ja'far, idhabu wa antum aminun. Pergilah kalian dan kalian aman selamanya. Yang mencela kalian kena denda. Yang memukul atau menyiksa kalian bakal dihukum oleh saya. Kemudian dia berkata kepada Amr, kata dia, wallahi ma uhibbu an yakuna li jabal min zahab. Demi Allah, aku tidak ridha walaupun aku punya emas sebesar gunung, sedangkan salah seorang di antara kalian tersiksa atau terkena keburukan. Pergi kalian aman. Kemudian dia ngomong kepada Amr dan juga siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah, kalian mantok gitu. Pergi kalian, dilempar hadiahnya, bawa nih hadiah. Pergi dari sini. Ya subhanallah. Ini pelajarannya apa ya, ikhwah? Pelajarannya hak pasti menang. Tapi orang mengatakan hak perlu apa?
perlu ikhlas. Orang kalau mengatakan hak tidak ada tujuan kecuali mengharapkan wajah Allah, pasti dimenangkan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami berhak menolong orang-orang yang beriman. Ja'far tidak keluar dari perintah Allah dan penjelasan Allah sekecil apapun, dimenangkan oleh Allah atas argumennya Amr, sedangkan Amr membawa syubhat, ya, membawa perkataan-perkataan yang bisa mempengaruhi Raja Najasyi, tapi semuanya terpatahkan oleh Ja'far karena niat Ja'far yang kuat. Ya, makanya di sini pentingnya seorang dai, dia berkata hak ikhlas buat Allah, dibantu nanti dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam riwayat lain, Amr ketika pengen keluar dari Raja Najasyi, ditanya sama Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, wahai Amr, karena ngelihat cerdas Amr ini, gimana kok orang seperti kamu, wahai Amr, tidak mengenal Muhammad SAW? Engkau punya akal yang sehat dan sudut pandang yang panjang. Kaget Amr, kenapa Raja Najasyi ngomong itu? Akhirnya kata Raja Najasyi, kata Amr, apa anta qulta dzalika ayyuhal malik? Apakah kamu mengatakan itu, wahai Malik? Karena Raja Najasyi mengatakan, aku beriman demi Allah, dia Rasulullah kepada kalian khusus dan kepada umat manusia secara umum. Kaget Amr, apakah engkau mengatakan itu? Iya, aku mengatakan itu kalau aku berharap kamu mengikutinya, ya wahai Amr, dan beriman kepada Muhammad. Makanya Raja Najasyi ketika tuafa disolatkan nama Nabi dengan sholat gaib. Dia menunjukkan kalau Raja Najasyi masuk Islam, ya. Dan di antara keutamaan Ja'far bin Abi Thalib, ya ikhwah, dia memiliki julukan. Apa julukannya? Julukannya Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Karena Ja'far cinta dengan orang-orang miskin. Disebutkan dia selalu keluar bawa makanan ngasih orang-orang miskin. Ya. Sampai kata Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini ashabus suffah yang biasa tinggal di teras masjid. Jadi dia ngelihat kalau Ja'far ini termasuk orang yang dermawan, selalu ngasih makanan kepada orang miskin. Ya. Kata Abu Hurairah, kana khairan nas lana Ja'far, orang yang paling baik kepada kita orang-orang miskin. Ya. Dia keluar dari rumahnya bawa makanan, memberikan kita makan dari semua makanan yang ada di rumahnya. Jadi kalau di rumahnya ada makanan daging, orang miskin juga makan daging. Di rumahnya ayam, orang miskin juga makan ayam. Sampai kalau udah habis makanannya, dia keluarin kayak semacam kue, ya, dia taruh kayak di semacam kayak kuah atau di madu, kemudian dia kasih lagi ke orang miskin. Jadi Ja'far julukannya Abul Masakin, dan orang yang cinta sama orang miskin terkenal keikhlasannya dan tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena kalau orang berbuat baik kepada orang miskin, mesti dia tidak mengharap sesuatu. Beda kalau dia berbuat baik kepada orang kaya, mesti ada harapan. Ya, dia berbuat baik ya paling enggak PCX dapat lah. Ya, NMAX PCX dapat lah. Tapi kalau dia berharap ke orang miskin, ya mesti dia berbuat baik tanpa mengharapkan sesuatu. Makanya lihat subhanallah. Ini menunjukkan kalau Ja'far mendapatkan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Karena doa Nabi meminta kepada Allah agar cinta dengan orang-orang miskin. Bihubbil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang cinta kepada orang-orang miskin. Sampai ketika Nabi SAW kumpul dengan orang Quraisy, di situ ada Sa'ad, ada Suhaib, ada Bilal. Orang Quraisy lihat, bilang, ana nggak mau kalau duduk bersama engkau wahai Muhammad ada si fulan, orang-orang ini. Asaghir, orang-orang kecil dan miskin, penghinaan buat kita. Kalau kita datang usir mereka. Nabi karena berharap tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, naam, iya. Subhanallah, Allah turunkan ayat, ya, jangan engkau wahai Muhammad wala tatrud, jangan engkau usir ya orang-orang yang menyembah Allah siang dan malam. Akhirnya Nabi tolak untuk mengusir Sa'ad, Suhaib dan Bilal agar
tetap duduk di majelis Nabi sampai kaki mereka bisa menyentuh kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebagian salaf seperti itu. Sampai dikatakan Ibnu Umar setiap makan mesti manggil orang miskin. Setiap pengen makan dipanggil dulu orang miskin, makan bareng amanah. Kata dia, la'allallah, semoga Allah jadikan dia raja pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, makanya termasuk sombongnya orang Quraisy, dia menghina orang miskin. Makanya orang yang menghina orang miskin ada kesombongan di dalam hatinya. Karena merendahkan orang. Dan Ja'far subhanallah julukannya Abul Masakin. Kemudian ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan setelah penaklukan Khaybar. Ya, perang Khaybar. Ditaklukkan Khaybar. Dikuasai Khaybar oleh Nabi SAW. Datang Ja'far bersama sahabat-sahabat yang lain dari Habasyah ke kota Madinah. Dan kedatangan Ja'far sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Nabi SAW ketika ketemu dengan Ja'far, sepupunya, tahu kecilnya, bapaknya yang berjuang menolong agamanya. Kata Nabi SAW, ma adri bi ayyi ma ana asyaddu farhan. Ana nggak tahu sekarang ini, kata. Mana yang lebih ana bahagia? Penaklukan Khaybar atau kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Maksudnya kedatangan Ja'far lebih aku cintai dibandingkan menaklukkan Khaybar. Nah, kisah terakhir dari Ja'far itu kisah perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi sebelum Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Dan ini politiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi perjanjian Hudaybiyah, apa isinya perjanjian Hudaybiyah salah satunya? Genjatan senjata 10 tahun. Semua sahabat nggak setuju, ditanda tangan sama Nabi. Maksudnya disetujui ya mana? Kenapa? Karena ketika itu Nabi bisa ekspansi dakwah dan bisa perang tanpa dihadang oleh orang-orang musyrik. Nah, salah satunya Mu'tah. Mu'tah ya, itu perang melawan Romawi di Syam. Dan Romawi ya negara besar pada saat itu. Kalau sekarang kayak apa ya? Rusia, Amerika mungkin antara dua itu. Subhanallah, antum lihat orang Arab. Dulu orang Arab itu datang ke negeri Syam, Romawi hina. Bawa dagangan, duduk, nunggu siapa yang beli, nanti pulang lagi. Sekarang ketika udah diangkat oleh Allah, dia datang merangi ya Romawi. Dan Romawi takut dengan orang-orang Arab ini. Ya, subhanallah. Jumlah pasukannya sahabat 3.000. Melawan berapa? 200.000. 2 lapis. Lapis pertama 100.000, lapis kedua 100.000. Ya. Makanya ketika nanti perang mereka musyawarah, ini gimana kita ngalahin 200.000. Ya. Kata Abdullah bin Rawaha, jangan takut. Kita perang cuma 2 harapannya. Imma syahid, imma kemuliaan. Gak ada yang lain. Ya. Maka Nabi mempersiapkan pasukannya. Ya. Kata Nabi SAW memberikan wasiat. Disuruh 3 orang yang memegang bendera. Kemudian Nabi mengatakan, in qutila Zaid au usib fal amir Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Zaid atau Ja'far kalau Zaid terbunuh atau terluka, maka kepemimpinan dipegang oleh Ja'far. Fa in qutila Ja'far au usib fal amir Abdullah bin Rawaha. Kalau misalnya Ja'far terbunuh atau terluka, maka pemimpinnya Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh atau usib terluka, maka pilihlah kaum muslimin pemimpin sendiri dari mereka. Ya. Kemudian dikasih wasiat sama Nabi, diantarkan sampai Thaniyatul Wada. Antum kalau umrah di Madinah itu ada namanya Thaniyatul Wada, gapura. Gapura apa sih kalau di kita tuh? Tempat masuk desa. Iya, kayak pintu gerbang gapura gitu. Diantri. Itu Abdullah bin Rawaha nangis-nangis di situ. Kenapa Abdullah? Apakah kamu takut mati? Ana tidak takut mati, kata dia. Cuman ana mengingat firman Allah tentang sirat. Ana lagi berpikir apakah ana mampu melewati sirat pada hari kiamat atau tidak, kata dia. Ya, akhirnya mereka perang.
berangkat ini. Ya. 3.000 lawan 200.000. Ya. Nah, ini kisah juga pemilihan Khalid ibn Walid menjadi panglima setelah Abdullah ibn Rawaha. Subhanallah, singkat cerita, mereka perang. Yang pertama kali megang bendera Zaid. Ya. Terbunuh Zaid. Maka bendera tersebut otomatis dipegang oleh Ja'far. Itu Ja'far megang bendera, dia terus maju mengalahkan semua musuh. Qadarullah tangan kanannya kena tebasan perang, putus. Dipegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya kena tebasan lagi, putus. Sampai disebutkan adud. Adud itu cuma dari sini sampai sini. Itu dia tahan bendera dengan sisa tangannya sambil jalan perang. Dan terakhir disebutkan fama labitha an asabathu salisatun syatarathu syatran. Yang ketiga kali dibelek jadi 2 Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dibelek jadi 2, wafat diambil oleh Abdullah ibn Rawaha. Yang menakjubkan subhanallah dalam riwayat Bukhari, Ibn Umar termasuk yang ikut perang. Dia mencari Ja'far. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, kata Ibnu Umar, innahu waqafa ala Ja'far yawma idzin wa huwa qatil. Dia nyari jasadnya Ja'far, ketemu, dan Ja'far telah terbunuh. Kata Abdullah ibn Umar, aku menghitung luka yang ada di tubuhnya itu kurang lebih 50 tusukan dan tombak. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bi'at wa tis'in, aku menemukan 90 sekian tusukan pedang dan tombak. Ya, dan tidak ada di pundaknya sedikit pun luka. Antum tahu maksudnya apa? Artinya muqbil ghaira mudbir. Dia terus maju, nggak mundur sama sekali sampai wafat. Semua musuh ngantem dari depan, nggak ada luka sedikit pun di belakang. Artinya nggak ada buat Ja'far mundur selangkah pun dari melawan musuh. Ya. Dan subhanallah ya ikhwah, perang ini di kota Madinah, Nabi SAW menceritakan ke sahabat-sahabatnya. Ini sekarang lagi perang. Ya, Zaid lagi megang bendera. Zaid terbunuh, diambil oleh Ja'far. Itu didengar sama sahabat-sahabatnya percis. Nabi SAW menceritakannya lewat wahyu. Nah, ketika Nabi SAW mendengar Ja'far meninggal, nggak kuat Nabi SAW. Karena lihat subhanallah, bapaknya Abu Thalib yang menaungi Nabi SAW. Saudaranya Ali menantunya. Tahu kecilnya, termasuk yang berusaha menolong mengurangi beban bapaknya Abu Thalib. Maka ketika selesai peperangan, Nabi SAW langsung datang ke rumah Ja'far. Ya, disebutkan di sini Asma, istrinya Ja'far namanya Asma. Nabi masuk ke rumah Ja'far. Dan Nabi menemukan Asma sudah berhias dan siap ketemu dengan Ja'far. Ya, dan subhanallah anaknya dimandikan, dikasih wewangian untuk bisa ketemu abahnya. Dan dia di dapur sedang membuat makanan buat dia, Ja'far dan anak-anaknya. Maka kata istrinya, Nabi SAW masuk. Dan aku melihat dari raut wajah Nabi ada kesedihan, tapi aku nggak berani tanya. Takut ada informasi yang tidak baik. Kemudian Nabi berkata kepada Asma, "I'tini bi aulad Ja'far." Coba panggilkan mana anak-anak Ja'far, sini bawa kepadaku. Subhanallah, anak-anaknya datang berebutan memeluk Nabi Muhammad SAW, mencium Nabi Muhammad SAW. Nabi memeluknya dan menciumnya, kemudian tidak kuat Nabi menangis ketika itu. Akhirnya Asma bertanya, "Ya Rasulullah, mayubkik?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apakah telah sampai kepada kamu informasi tentang Ja'far? Kata Nabi, "Na'am. Laqad istushhidu hadzal yaum." Mereka bertiga semuanya telah mati syahid. Subhanallah, istrinya nangis, tidak kuat masuk ke kamar, dan semua anak-anaknya terdiam sampai disebutkan seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Suasana rumahnya berubah drastis mendengar bapaknya itu Ja'far. Dan Nabi tidak kuat, Nabi keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Allahumma khuluf Ja'faran fi waladih." Ya Allah, berikanlah pengganti Ja'far untuk anak-anaknya.
Allahumma khluf Ja'faran fi ahli. Ya Allah, berikanlah pengganti Ja'far buat istrinya. Kemudian dia berkata, laqad ra'aitu Ja'faran fil jannah. Aku melihat Ja'far di surga, dia memiliki 2 sayap. Dalam riwayat lain, dia terbang kemana saja yang dia kehendaki dan di sayapnya masih ada luka darah ketika berperang itu. Ya, subhanallah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keutamaan Ja'far bin Abi Thalib, makanya dia dijuluki dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang terbang, dan dalam julukan yang lain Ja'far Dzil Janahin. Ja'far yang memiliki dua sayap. Ya lihat subhanallah ya ikhwah. Dari kisah ini pelajaran. Ya seseorang berusaha di dalam hidup ini, dia berikan manfaat yang paling terbaik buat agama Allah Azza wa Jalla. Ya kalau bukan kita membela agama Allah dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan semua kemampuan kita, maka kita tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh dengan agama Allah dan kita berusaha membela agama Allah semampu kita. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lihat apa yang dirasakan Ja'far dari dunia, nggak ada. Ja'far masuk Islam ditindas sama orang-orang kufar Quraisy. Dia untuk menjalankan Islam harus meninggalkan kota tercintanya, bahkan meninggalkan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dia pulang ke Madinah, kerjanya cuma ngurusin orang miskin. Nggak berapa lama dia perang Mu'tah, dia mati mengenaskan, terbelah menjadi 2. Sampai kata Ibn Umar, di dalam tubuhnya ada 90 sekian tusukan. Nggak ada yang dia dapat dari dunia, subhanallah. Kecuali kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam riwayat disebutkan, ketika melihat Persia Romawi ditaklukkan, nangis dia. Dia bilang, subhanallah, sahabat-sahabat ana nggak merasakan apa yang ana rasakan. Padahal dulu ana waktu perang bersama mereka, kalau udah lapar kita makan daun-daun kering. Sampai kotoran kita azakumullah seperti kotoran sapi yang hijau bisa jadi pupuk. Tapi dia ingat Mus'ab ibn Umair. Wafat, kain kafannya kalau nutup muka kakinya kebuka. Kalau nutup kaki mukanya kebuka. Si fulan wafat dalam keadaan ini. Ja'far wafat terbelek menjadi 2. Dia tidak merasakan apa yang kita nikmati sekarang dari penaklukan kota-kota besar ini. Maka ini pentingnya membaca kisah siapa ikhwah? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW agar orang berjiwa besar ya dan memiliki target hidup yang tinggi, tujuan yang jelas, yaitu membela agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah dan menggapai ridha Allah ya. Jangan habis cuman buat mikirin tamatu, tangi mangan turu ya. Tamatu kerja tangi makan turu, jalan-jalan, nyari duit, buang air, tidur, besoknya gitu lagi. Ya. Nah, tapi kita berusaha meminta kepada Allah Azza wa Jalla jadi orang yang bermanfaat seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ana pikir cukup ya. Nah, insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa membahas beberapa kisah lagi di antara kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita hudatan muhtadin, orang-orang yang dikasih hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mewafatkan kita di atas Islam dan husnul khatimah, diselamatkan dari su'ul khatimah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal usia yang panjang dan diberkahi usianya, dan orang-orang yang bisa merubah sejarah dengan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memasukkan kita ke surganya kelak, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan dikaruniakan melihat wajah Allah yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.